Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska, dan kali ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan dua cast dari Roman Peony. Kita sambut Genki dan juga Suguru. Yeay, konnichiwa. Konnichiwa. Apa kabar Genki? Baik des. Ini disclaimer dulu buat teman-teman yang ada di sini. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Genki jago bahasa Indonesia kan? Pura-pura bisa. Oh, pura-pura bisa. Jadi Tapi mungkin semangat. nanti bantu saya untuk ngobrol sama Suguru-san. Oke, aku semangat translate. Translate. Semoga bisa ya. Kita berdua Yes. semangat. Oke. Kita mulai dari mana ini? Mungkin kenalan dulu. Hai. Nama aku Bagas, di sini sebagai host Bapil Bahas Film. Waktu itu kita pernah ketemu setelah ini yang aku minta tolong itu loh, Bapil Bahas Film. Pernah kita iya. Abis itu. Iya, ingat. Oh, waktu itu Iya, Bagas waktu itu. Iya. Waktu itu aku promosi untuk Bapil Bahas Film. Ada Genki-san di situ. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga des. Arigatou gozaimasu. Mungkin kita bisa langsung mulai lah ya untuk interview Roman Peony. Nah, mungkin pertanyaan yang dasar dulu saja. Hai. Gimana waktu itu sebelum syuting di apa ya, di brief sama saudara untuk karakternya. Apalagi Genki di sini cukup berbeda karakternya. Hai. Sama Suguru-san juga nanti cerita ya. Oke. Mungkin dari Genki dulu boleh. Hai. Gimana gitu ya? Gimana? Jadi benar-benar Kenji. Aku berperan sebagai Kenji. Kenji itu orang Jepang, tapi dulu pernah tinggal di Indonesia. Terus balik ke Jepang. Jadi Roman Peony itu syutingnya di Jepang ya, waktu di Jepang. Terus Kenji itu aku pertama kali lihat dialognya kaget. Ada yang mirip sama aku, tapi dia apa ya terlalu jadi sebenarnya cinta segitiga sama cewek Jepang sama cewek Indonesia. Terus Kenji pilih yang mana gitu. Tapi Kenji kan benar-benar nggak bisa pilih satu kan. Bahkan sampai akhir film nggak bisa pilih. Iya, kalau nggak bisa, rahasia juga. Oh gitu. Tapi benar-benar Kenji itu, tapi bukan orang jahat ya. Bukan orang baik, terlalu mikir. Gimana ya, orang Jepang seperti itu biasanya. Oh iya. Terlalu mikir. Karena ngomong ini, dia apa ya, perasaannya gimana ya gitu. Jadi aku bilang, nggak bisa bilang. Nggak bisa nolak juga gitu. Jadi mau akhirnya nggak bisa pilih satu gitu. Dan sebenarnya itu mirip sama aku juga. Oh gitu. Aku juga, tapi bukan soal cewek dah ya. Bukan soal cewek. Bukan aku soal. Gak apa-apa juga kalau soal cewek. Bukan. Soal contoh apa ya, makanan. Makanya mana yang nggak bisa pilih gitu. Jadi aku ada yang mirip. Oh ini mirip ya sama Genki. Tapi ada yang beda juga. Dan aku kaget karena dialognya banyak sekali bahasa Indonesia. Iya. Itu susah banget. Susah banget di situ. Terus film ini banyak one take. One take, jadi 5 menit 10 menit, no cut. Jadi aku mau bicara bahasa Indonesia lama panjang banget. Itu benar-benar susah, kaget pertama kali lihat dialognya. Itu paling susah ya. Itu satu hal yang pengen aku tanya juga tentang long take itu sih. Iya. Tapi sebelum itu ke Genki-san, kita ke Suguru-san dulu. Gimana Oke. Suguru-san waktu itu gimana pas awal-awalnya? 一番最初に、台本をもらって台本を読んだ時にどう思いましたか？自分の役のセリフとかそういうのを見た。はい。僕は、ミウの、お兄ちゃん役で、出ています。敏郎という役で出てまして。berperan sebagai Toshiro itu kakak Miu。で、普段はあまり家族と接していないんだけど、でもすごく家族思いで、まっすぐな性格の、役だなと思って、なんか、ちょっと自分で言ったらあれですけど、ちょっと近いところがあるのかなとか思ったりなんかしてましたかね。なるほど。Jadi Toshiro itu apa ya? Jepang, keluarga Jepang itu nggak kayak keluarga Indonesia. Bukan apa ya, Indonesia itu satu keluarga benar-benar apa ya, satu apa ya, なんだろうね, satu menjadi satu, angkat
Akrab, betul. Ya. Tapi Jepang itu enggak gitu. Jadi kalau jadi dewasa, biasanya keluar rumah, hidup sendiri gitu. Jadi Toshiro itu biasanya enggak terlalu akrab sama keluarga. Tapi sebenarnya Toshiro itu benar-benar pikir tentang keluarga, untuk keluarga dan adik juga. Jadi benar-benar sayang sama adik. Itu mirip sama Suguru-san sendiri juga. Jadi pertama kali baca dialog, mirip sama aku ya gitu. Seperti ituですかね. Berarti family man lah seorang Toshiro dan Suguru juga family man. Iya, jadi beda banget sifatnya. Dia benar-benar bisa satu fokus. Aku nggak bisa. Gitu. Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal fokus nih, Genki, bagaimana waktu itu Genki-san menyocokkan karakter Genki dan Kenji kan cukup berbeda walaupun ada samanya. Mungkin Suguru nanti juga jawab ya. Bagaimana cara menyocokkan karakter? Oke. Aku pengen tahu dari Genki dulu deh. Oke. Aku dulu. Genki dulu boleh. Iya, tapi sebenarnya agak susah karena Kenji itu cinta segitiga sama Clara yang cewek Indonesia, sama Miyu cewek Jepang. Sama Clara itu yang Belanda, itu sering bisa ngobrol juga di Indonesia. Bisa latihan juga, training juga. Tapi kalau sama Miyu itu sebenarnya susah karena dia tinggal di Jepang. Jadi waktu leading juga online ya, online. Online. Jadi sebenarnya nggak bisa langsung bicara atau jadi aku susah banget. Kenji, hubungan sama Kenji dan Miyu itu benar-benar susah. Itu aku sambil syuting baru jadi Kenji beneran gitu. Sama kayak Veranda tadi juga ngomong begitu. Gitu ya. Jadi waktu syuting di Hokkaido, aku pertama kali ketemu Hitomi yang Miyu ya. Jadi pertama bicara di situ aja. Jadi sampai makin mulai syuting, makin jadi dekat, makin jadi Kenji beneran gitu. Berarti harus syuting dulu baru paham Kenji itu bagaimana. Tadi habis ngobrol juga. Gigi, nanti. Nanti. Sebelum ke Suguru, ada yang mau lewat dulu Kenji. Ya, kalau gitu kita tetap di Bapiel Bahas Film. Kembali lagi di Bapiel Bahas Film, masih bersama gua dan juga Genki-san, Suguru-san. Nah, mungkin kita bisa lanjut yang tadi nih. Bagaimana cara Suguru-san mendalami karakternya? Gimana waktu itu? スグルさんが敏郎という役に入り込むために何が苦労したかとか、そうですね。だからそこを何かどういうことを準備したのかとか、それが難しかったのかとか、そういうのを聞きたいみたいです。準備って言われると、もうなんか、台本を読んで、その時々の感情を想像して、それをやってみるっていうことしかしていなくて、でも初めての、演技だったので、とにかくもう、思ったことを一生懸命やるしかないみたいな感じでもうとにかくやった。Oke. Jadi Suguru san itu benar-benar pertama kali acting. Iya. Jadi sebenarnya nggak tahu sama sekali ya gimana caranya ya gitu ya. Jadi pertama bisa hafal dialog aja. Tapi kalau waktu syuting mau bisa semangat aja gitu. Jadi caranya nggak tahu. Terus Suguru san juga di Jepang sendiri. Jadi reading juga cuma online aja. Nggak ada yang ajarin langsung. Jadi benar-benar mau
semangat apa ya? Kimochi dake? Motivasi. Mau Motivasi. iya motivasi. Motivasi. Aja, motivasi aja. Motivasi Semangat aja. aja gitu. Semangat aja. Iya, Oh. itu aja gitu katanya. Berarti mengandalkan diri sendiri lah. Iya. Karena belajar sendiri juga ya. Iya. Oh iya, keren. Itu, ini aku juga pengen nanya sih. Ini merupakan debutnya Suguro-san acting kan. Iya. Waktu itu pas di calling untuk pertama kali acting tuh gimana gitu prosesnya mungkin dan perasaannya gimana gitu? Wah, acting nih gitu. Mungkin boleh tanya Gisan. 初めてこのオファーが来た時に初めて演技するってなった時はどういう気持ちでしたか？初めて演技するってなった時、オファーが来た時には、友達が監督さんの友達だったんで、で友達に結構軽い感じで言われたんでどういう感じなのかなっていう分からないまま、じゃあやるみたいな感じになった。Oh gitu. Jadi yang ditawarin itu Tumang Suguru-san. Tapi Tumang sutradara juga. Jadi dia ajak Suguro-san itu kayak gimana mau acting gitu, kayak santai tuh kan, kayak nggak serius. Jadi Suguro-san juga oke gitu. Jawabnya gitu. Jadi waktu itu nggak serius tuh kan ya. Tapi actingnya serius sih. Actingnya serius. Jadi kaget ya. Ternyata film Indonesia yang besar tayang di sini gitu. Iya. Karakternya juga kakak gitu loh dari seorang Mio yang care gitu. Apalagi di adegan yang di pinggir laut tuh nggak salah itu aku suka sih. Percakapan antara Toshiro sama Mio itu aku suka. Mungkin boleh bilang? Iya. 映画見ていただいて、で最後の方のミュウとトシロウの海辺でのハグのシーンが Meca-meca yukです. Terima kasih. Itu aku suka banget. Terus kita kembali lagi ke Genki. Nah, Genki-san, aku mau nanya nih, Genki nih sebagai seorang Kenji sebenarnya nih, itu ini aku pengen nanya personal. Milih siapa sebenarnya? Wah, Mio itu susah deh. Clara? Ya mengerti. Nah, ini aku penasaran. Iya. Kita buka di sini ya di bawah. Iya, aku juga. Iya. Tapi belum pernah jadi Kenji kan. Kalau jadi Kenji ada Clara yang Veranda yang cantik sekali, yang Miu, Hitomi, Hyujupan cantik sekali. Kalau jadi Kenji semuanya jadi gitu, nggak bisa pilih. Tapi aku belum pernah. Ya kan? Itu susah benar-benar susah banget. Iya. Jadi gimana kan? Pilih siapa tuh? Kira-kira lah, pilih satu aja. Iya, pilih satu. Satu aja. Harus satu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Kenji itu nggak bisa. Nggak bisa berarti? Kalau Kenji itu kalau harus pilih satu, dia mungkin nggak pilih dua-duanya. Gitu. Orang seperti itu Kenji. Iya. Berarti tetap bisa sendiri dong si Kenji ini sebenarnya. Iya, Kenji itu sendiri, tapi sekali-sekali berdua lah ya gitu. Oke, berarti tidak bisa memilih seorang Kenji. Sedangkan aku pengen nanya ke Toshiro, sebagai seorang Toshiro aku pengen nanya, melihat hubungannya Mio nih dengan Kenji, gimana sih sebenarnya si seorang Toshiro itu melihat hubungannya gitu loh? Pandangannya gitu. なるほど。だからミウとトシロウの関係性っていう。なるほどね、トシロウです。なるほど。僕とミウの関係性はお兄ちゃんから見てどう見えてましたか？ちょっとなんでってなりますよね。Kenapa Kenji? Ituことですよね。やっぱね、映画の中にも出てきましたけど、ミュウとケンジは付き合ってると思ってた。そう。Jadi Toshiro pikir Miu sama Kenji itu udah pacaran gitu. Tapi sebenarnya belum kan? Tapi sebenarnya belum kan? Kalau aku nonton filmnya sih belum. Iya kan? Kenji itu seperti itu nanti. Belum janji. Belum janji. Iya, belum ada janji. Kalimat itu belum ada. Iya. Tapi udah dekat dari kecil, udah dekat. Nah, jadi mau kayaknya nih yang luar lihat
mereka itu udah pacaran ya gitu. Tapi sebenarnya aku sama Mio belum janji desu. Oke, wah berarti masih banyak apa ya, salah sangkanya tuh banyak lah ya. Toshiro kira udah pacaran, ternyata Kenji belum pacaran sama Mio. Iya. Itu sebenarnya hal yang pengen aku tanyain dari awal sebenarnya gimana gitu. Mungkin kita bisa tanya lagi lah tentang waktu itu bagaimana lingkungan syutingnya. Pengen nanya, mungkin ada hal-hal kejadian sama kalau Genki-san sama Kak Veranda, karena ini kan juga bukan pertama kali Genki-san sama Veranda. Iya, betul. Dalam waktu itu pernah 2 ruang. Iya, 2 ruang pernah. Nah, kalau Roman Peon ini waktu itu adaptasi lagi kah sama Kak Veranda atau gimana? Mungkin ada kejadian lucu, mungkin Genki-san ngisengin Kak Veranda gitu. Kalau waktu syuting 2 ruang itu cuma tetangga. Jadi nggak ada banyak adegan bersama gitu ya. Tapi kalau Roman Peon ini banyak sekali adegan bersama. Sebenarnya ada adegan. Iya. Itu sebenarnya deg-degan banget. Ada di trailer juga sih. Harus nonton itu. Nah iya. Berarti yang bikin deg-degannya itu adalah adegan. Jadi karena mau dari 2 ruang kan, dari 2 ruang. Jadi mau sebenarnya udah dekat. Jadi karena dekat ada adegan ciumnya agak deg-degan. Jadi udah tahu ada syuting cium tapi dua-duanya nggak bicara gitu. Udah lupa kayaknya udah lupa gitu. Nggak bisa bicara gitu. Wah ini Genki-san Suguru-san makin menarik, tapi ada mau lihat lagi tanya. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama Genki-san Suguru-san. Oke, aku mau nanya nih Genki-san Suguru-san. Maksudnya kalian kan syutingnya di Jepang ya, tapi apakah ada kesulitan tersendiri untuk teman-teman yang ada di sini syuting waktu itu? Mungkin dari Suguru-san dulu boleh ya? Gantian. 撮影が全部日本だったということなんですけど、その撮影日本でインドネシアの映画を撮影する上でなんか難しかったことってありましたか？日本でインドネシアの映画を撮影する。インドネシアの映画というか、日本での撮影でなんか難しかったことありますか？日本ならではのと言いますか？やっぱり日本のタイムマネジメントとインドネシアのタイムマネジメントは違うんで、ちょっとその辺でいろいろトラブルがあったかなというふうに思います。Jadi time management ya. Jadi time management Indonesia dan time management Jepang itu beda gitu. Iya, Jepang itu benar-benar tepat waktu gitu ya. Iya, kalau Indonesia gimana? Aku mau sebagai orang Indonesia, jadi aku juga sebelah ini. Iya, jadi kadang-kadang mundur juga, tapi tempat syutingnya udah izinkan. Jadi itu sedikit ada masalah karena itu sedikit susah. Berarti permasalahannya Suguru-san adalah manajemen. Tapi kalau dari Genki-san gimana? Wah, kan sudah setengah-setengah ya. Itu jadi aku sama Suguru-san ada adegan berdua. Adegan berdua. Terus dialognya semua bahasa Jepang. Tapi film ini film Indonesia kan? Jadi stafku juga, direktur juga sama orang Indonesia kan. Terus kita udah mulai syuting, bicara bahasa Jepang, tapi untuk berdua, di situ sedikit salah ya gitu, dialognya nggak enak ya, tapi lanjut sampai selesai, ini sedikit salah ya gitu kita bicara, terus tapi sutradaranya, bagus, bagus, ekspresinya bagus, tapi itu karena bahasa Indonesianya sutradaranya
ada kurang mengerti juga kan. Jadi itu komunikasinya sedikit susah. Jadi aku bilang, ini sedikit salah, jadi ulang lagi gitu. Jadi yang paham justru pemainnya gitu. Iya, betul. Iya, yang mengoreksi lah. Iya, betul. Itu iya. sedikit susah, tapi itu lucu juga. Ya lucu sih. Ya kalau Genki-san waktu itu apa kesulitannya pas lagi syuting Roman Peony? Ya, pari ada adegan merokok. Sama Saya orang Jepang tapi orang baik banget, jadi belum pernah merokok. Jadi aku benar-benar tidak tahu cara rokoknya gimana gitu. Cara keluar rokok juga. Ini gimana ya? Gitu, benar-benar. Belajar. Itu susah banget. Aku dari kayaknya gini atau gini. Itu aku jadi lihat di jarang. Oh, orang Indonesianya gimana ya? Cara merokok gimana ya? Kita harus belajar. Itu benar-benar susah. Dan nyala api juga aku nggak bisa. Terus di api. Iya betul. Dan di Hokkaido anginnya kencang banget, lebih nggak nyerap. Tapi udah syuting kan, cepat apinya gitu. Itu benar-benar susah banget. Iya. Justru itu yang susah ya, bukan yang long take ya? Iya. Long take susah. Kirain yang long take loh yang susah. Iya. Long take juga susah. Tapi juga susah, tapi nyalain korek api. Untuk aku ini lebih susah. Ayo gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan sempat kesebut ya tentang Indonesia. Nah, ini mau nanya buat Suguru-san. Ini pertama kali kah Suguru-san ke Indonesia? Indonesia ni kuru no wa hajimete desu ka toいう。初めてでは2回目です。Udah 2 kali. Terus dia udah pernah tinggal di Indonesia setahun. Setahun? Hai. Ya. Aku kira karena ini debutnya, ini pertama kali ke Indonesia. Kedua kalinya. Kedua kalinya. Gimana Indonesia? Indonesia. Indonesia. どうですか？インドネシアの印象というか。印象ですか。はいみんなおおらかで、でも僕食べ物がね大好きで。インドネシアの食べ物、外最高。外最高. Oke. Jadi orang Indonesia samanya ramah, dan Suguru-san suka banget makanan Indonesia. Terus paling suka soto saiko, soto mantap gitu. Namanya soto saiko. Suka banget. Iya. Oke. Nah, aku pengen nanya Genki, kok betah di sini? Kok betah di sini? Kalau nggak betah, nggak mungkin saya tinggal di Indonesia 9 tahun. 9 tahun. Hai. Iya. Kan sebenarnya kalau yang aku tahu sih, Genki itu adalah seorang YouTuber gitu. Hai. Terus maksudnya tiba-tiba jadi acting yang cukup serius ini ingin menerima challenge baru kah atau gimana tuh? Iya betul, itu juga ada challenge baru. Aku mau mau ada pengalaman baru gitu. Karena biasanya aku di YouTube benar-benar kayak ceria. Nah iya, ceria. Saya Genki dari Jepang gitu. Capek nggak sih? Tapi enggak, ini asli dong. Jangan. Keren capek. Selalu gini aku. Aku YouTuber capek soalnya. Enggak capek, itu biasa desu ya. Iya, jadi tapi di film Roman Peony serius banget. Iya. Bisa dibilang itulah. Aku tuh sempat review film ini dan aku bilangnya Chogan. Tahu Chogan nggak? Cowok ganteng. Ikemen. Terima kasih. Arigatou cowok ganteng. Chogan Jepang gitu lah. Makanya berbanding terbalik dengan Genki yang di YouTube gitu loh. Lucu-lucu, ceria gitu loh. Ya, itu sebenarnya susah ya. Susah jadi Chogan. Chogan. Iya, jadi aku menurutnya aku mau nggak sengaja jadi senyum gitu ya. Tapi di film nggak boleh, jadi aku latihan lihat dari kaca. Bukannya Kenji nih, nggak boleh gini. Gitu. Aku latihan sendiri. Tapi kalau aku nonton sih ada beberapa adegan yang menunjukkan seorang Genki. Maksudnya kayak lucunya tuh bukan lucu ketawa, tapi lucu yang haha gitu. Terus selesai gitu loh. Ada beberapa adegan dialognya antara Lara sama Kenji gitu. Iya. Jadi masih ada Genkinya juga nih. Iya, sedikit keluar ya Genkinya. Keren juga sih. Wah, ini cukup panjang ya. Terima kasih juga. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Translate. Gak apa-apa. Aman ya? Gak apa-apa ya? Ya, sebelum kita tutup, mungkin boleh nih ke kamera bilang, jangan lupa nonton Roman Peony di bioskop. Semacam itu, boleh? Silakan. Saya ke Indonesia 一緒に行きましょうか。Oke. Jadi teman-teman,
Jangan lupa nonton film Roman Peony. Sedang tayang di bioskop Indonesia. Mite kudasai. Kalau gitu teman-teman. Mite kudasai. Nonton. Nonton ya. Jangan lupa nonton. Dan jangan lupa nonton Bapil selanjutnya. Kita kembali lagi di Bapil Bahas Film. Thank you teman-teman.